Tahun 2023 adalah tahun yang penuh harapan bagi pasangan muda Aditya dan Sinta. Mereka menikah 5 tahun lalu, saling mencintai dan mendukung dalam segala hal. Aditya bekerja di sebuah perusahaan besar sebagai staf administrasi, sementara Sinta memiliki bisnis daring yang berkembang pesat. Hubungan mereka tampak sempurna, setidaknya di mata luar. Aditya adalah pria ambisius yang sering berbicara tentang mimpinya menjadi pemimpin. "Sinta, suatu hari aku akan naik jabatan," katanya berulang kali. Sinta selalu mendukungnya dengan tulus. Namun, ia tidak pernah mengungkapkan satu rahasia besar. Kehidupan mereka mulai berubah ketika Aditya mendapat promosi. Dia diangkat menjadi manajer baru di perusahaannya. "Aku tidak percaya. Akhirnya mimpiku tercapai," seru Aditya dengan mata berbinar. Sinta tersenyum, meski ada kekhawatiran kecil yang tak terucap. Dia tahu jabatan ini akan membawa tanggung jawab besar, termasuk perubahan lingkungan sosial. Seiring waktu, Aditya mulai berubah. Dia sering pulang larut malam, dengan alasan rapat mendadak atau makan malam bersama klien. Awalnya, Sinta memakluminya. Namun, sikap Aditya semakin dingin. Dia sering mengabaikan pesan Sinta dan bahkan lupa ulang tahun pernikahan mereka. Puncaknya terjadi pada suatu malam. Sinta mendapati Aditya sibuk mengirim pesan kepada seseorang. Rasa penasarannya tak terbendung. Dengan hati-hati, dia membuka ponsel Aditya saat suaminya tertidur. Hatinya hancur ketika membaca pesan penuh cinta kepada seorang wanita bernama Maya. Maya adalah rekan kerja Aditya, wanita yang baru bergabung di perusahaan itu. Hari berikutnya, Sinta mencoba berbicara dengan Aditya. "Apa yang terjadi dengan kita? Kenapa kamu berubah?" tanya Sinta dengan suara bergetar. Namun, Aditya hanya menjawab dingin, "Aku butuh seseorang yang bisa mengimbangiku. Kamu terlalu sibuk dengan bisnismu." Tak lama setelah itu, Aditya mengajukan cerai. Dia mengakui bahwa dia menjalin hubungan dengan Maya. "Aku tidak bisa berpura-pura lagi, Sinta. Aku dan Maya saling mencintai," ucapnya tanpa rasa bersalah. Sinta merasa dunianya runtuh, tetapi dia tidak menunjukkan kelemahan. Dengan tenang, dia menandatangani surat cerai. Di balik sikap tenangnya, Sinta menyusun rencana. Tidak ada yang tahu bahwa wanita yang Aditya tinggalkan adalah pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Sinta memutuskan untuk tetap diam. Dia ingin melihat sejauh mana permainan ini akan berlangsung. Perceraian mereka selesai dalam waktu singkat. Aditya terlihat puas dengan kebebasannya. Bersama Maya, ia mulai menjalani kehidupan baru yang menurutnya lebih sepadan dengan posisinya sebagai manajer. Maya adalah wanita berpenampilan menarik dan penuh percaya diri. Aditya merasa bahwa Maya mampu memberikan kebanggaan yang selama ini ia cari. Namun, Sinta tetap tenang. Di balik kesedihan yang ia rasakan, ada rasa penasaran yang mulai tumbuh. Bagaimana Aditya menghadapi kenyataan ketika tahu bahwa wanita yang selama ini ia tinggalkan adalah pemilik perusahaan tempatnya bekerja? Sinta memutuskan untuk tetap menjalankan perannya sebagai CEO tanpa menunjukkan identitasnya ke publik. Di kantor, Aditya semakin sering membawa Maya ke berbagai acara perusahaan. Mereka tampak mesra di depan rekan-rekannya, membuat beberapa orang mulai bergosip. Tidak ada yang tahu bahwa Sinta mengawasi semua ini dari jauh. Sebagai CEO, dia memiliki akses penuh ke laporan dan catatan kerja Aditya. Dia memperhatikan bahwa Aditya mulai mengambil keputusan-keputusan yang tidak bijak, bahkan melanggar kebijakan perusahaan. Puncaknya terjadi ketika Aditya mencoba memanfaatkan anggaran proyek untuk kepentingan pribadinya. Sinta menerima laporan dari tim keuangan bahwa ada pengeluaran yang mencurigakan. Dengan hati-hati, dia menyelidiki dan menemukan bukti bahwa Aditya menggunakan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup mewahnya bersama Maya. Dalam sebuah rapat besar, Sinta memutuskan untuk mengambil tindakan. Namun, dia ingin melakukannya dengan cara yang tidak langsung. Sebuah undangan rapat manajemen dikirimkan ke seluruh kepala departemen, termasuk Aditya. Dalam undangan itu, tertulis bahwa CEO akan hadir untuk memberikan pengumuman penting. Hari yang dinantikan tiba.
Aditya datang ke ruang rapat dengan percaya diri, tidak menyadari apa yang akan terjadi. Maya bahkan ikut hadir sebagai tamu undangan, mengenakan pakaian mahal yang dibelikan Aditya. Semua orang menunggu dengan penuh antisipasi saat Sinta akhirnya memasuki ruangan. Ini adalah pertama kalinya dia tampil di hadapan seluruh tim manajemen. Wajah Aditya pucat ketika melihat Sinta melangkah masuk. Dia tidak percaya bahwa wanita yang baru saja bercerai dengannya adalah CEO perusahaannya. Maya yang duduk di sebelahnya juga terlihat bingung, mencoba memahami situasi. "Selamat pagi, semua," kata Sinta dengan suara tenang namun tegas. "Hari ini, saya ingin berbicara tentang tanggung jawab dan integritas. Dua hal yang menjadi dasar perusahaan ini." Sinta melanjutkan dengan memaparkan bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Aditya. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti pukulan telak bagi Aditya. Tidak ada jalan keluar, semua bukti mengarah padanya. "Aditya, sebagai manajer, Anda telah mengecewakan perusahaan ini. Saya tidak bisa membiarkan tindakan Anda merusak nama baik perusahaan," ucap Sinta dengan tatapan tajam. Aditya tidak mampu berkata apa-apa. Maya, yang tadinya penuh percaya diri, hanya bisa menunduk. Semua orang di ruangan itu terdiam, menyadari betapa seriusnya situasi ini. Sinta mengakhiri rapat dengan satu pernyataan tegas. "Keputusan akan diambil setelah rapat ini selesai. Saya harap semua orang belajar dari kejadian ini." Setelah rapat itu selesai, suasana kantor berubah menjadi tegang. Aditya merasa seluruh dunia runtuh di hadapannya. Wajah-wajah rekan kerjanya yang biasanya tersenyum kini penuh tatapan dingin. Tidak ada lagi rasa hormat. Bahkan Maya yang sebelumnya selalu berada di sisinya, perlahan menjauh. Aditya dipanggil ke ruangan Sinta pada sore harinya. Ia tahu ini bukan pertemuan biasa. Dengan langkah berat, ia mengetuk pintu dan memasuki ruangan yang megah itu. Di balik meja, Sinta duduk dengan sikap tenang, tetapi matanya menyiratkan ketegasan. "Duduklah," ujar Sinta, tanpa basa-basi. Aditya duduk dengan gugup. Ia tidak berani menatap langsung ke mata wanita yang pernah ia abaikan. Wanita yang kini memegang kendali atas nasib karirnya. "Aditya, saya tidak akan bertele-tele. Pelanggaran yang Anda lakukan tidak hanya melanggar kebijakan perusahaan, tetapi juga mencoreng reputasi tim Anda. Sebagai pemimpin, Anda seharusnya menjadi teladan, bukan justru memanfaatkan posisi Anda untuk keuntungan pribadi," kata Sinta, suaranya tegas tetapi tetap tenang. Aditya mencoba membela diri, tetapi suaranya terdengar lemah. "Sinta, maaf, maksud saya, Bu Sinta. Saya tidak berniat seperti itu. Saya hanya..." Sinta mengangkat tangannya, memberi isyarat agar Aditya berhenti berbicara. "Aditya, saya sudah mendengar cukup banyak alasan. Keputusan perusahaan sudah jelas. Anda akan diberhentikan dari posisi Anda, efektif mulai hari ini." Kata-kata itu menghantam Aditya seperti palu godam. Ia terdiam, tidak mampu berkata apa-apa. Dalam hatinya, ia tahu ini adalah akibat dari kesalahannya sendiri. "Dan satu hal lagi," tambah Sinta. "Saya harap pengalaman ini mengajarkan Anda tentang nilai kejujuran dan tanggung jawab. Tidak ada tempat untuk orang-orang seperti Anda di perusahaan ini." Aditya meninggalkan ruangan itu dengan kepala tertunduk. Semua yang pernah ia banggakan hancur dalam sekejap. Ia kehilangan pekerjaan, harga diri, dan wanita yang ia pilih untuk menggantikan Sinta. Maya, yang mendengar kabar ini, langsung memutuskan hubungan dengannya. Tidak ada lagi kemewahan atau perhatian yang selama ini ia nikmati. Sementara itu, Sinta melanjutkan hidupnya dengan penuh kebanggaan. Ia tidak pernah mengungkapkan rasa sakit yang pernah ia alami, tetapi dalam hatinya, ia tahu ia telah menang. Bukan hanya karena posisinya sebagai CEO, tetapi juga karena ia tidak membiarkan pengkhianatan menghancurkannya. Beberapa bulan kemudian, Sinta menghadiri sebuah acara amal yang diadakan oleh perusahaan. Ia berdiri di panggung, memberikan pidato tentang pentingnya kejujuran dan integritas. Di antara kerumunan, ada seseorang yang memperhatikannya dengan kagum. Seorang pria sederhana, tetapi penuh ketulusan. Hidup Sinta perlahan berubah. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari status atau hubungan yang dipaksakan, melainkan dari keberanian untuk mencintai diri sendiri dan memulai kembali. Aditya, di sisi lain, belajar keras dari kesalahannya. Ia berjuang untuk membangun kembali hidupnya, meskipun tanpa kemewahan yang dulu ia nikmati.